Memperjuangkan orang yang tidak sama-sama mau berjuang dengan kita, itu sangat merusak hati. Mencintai orang yang tidak mencintai kita itu akan menghasilkan perasaan yang tidak seimbang. Kita akan sering merasa kecewa, kita akan sering merasa sedih, dan kita akan merasa tidak dihargai. Halo sahabat, kembali lagi bersama El Zamzami. Selamat datang di video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan konten-konten motivasi seru dari kita. Tahu tidak, sebenarnya unsur jiwa manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama akal, yang kedua hati, dan yang ketiga nafsu. Di antara 3 unsur jiwa ini hati itu sangat bertanggung jawab. Ia kenapa? Untuk menolong, mengawal dan mengendalikan anggota badan dan jiwa manusia. Artinya bukan cuman badan yang sehat kalau kita mau sukses, sejahtera, dan bahagia. Hati pun harus sehat. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya hati kita selalu sehat. Yang pertama, seperti kamu, jangan pernah mencintai orang yang tidak mencintai kamu. Misalnya, kamu chat dia pagi, dia balasnya malam. Kamu chat dia 5 baris, dia balasnya 1 kata. Terus kalau sudah seperti itu, kira-kira apa yang kamu harapkan? Dan memperjuangkan dia, tapi dia tidak pernah menghubungi kamu. Karena itu memang dia tidak pernah menginginkan kamu. Terus kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita harapkan? Sudahlah, berhenti untuk mencari alasan cinta. Cinta itu tidak serumit itu. Kita saja yang keras hati dan tidak menyadari bukan dia yang salah, tapi mungkin kita yang tidak tahu diri. Memperjuangkan orang yang tidak sama-sama mau berjuang dengan kita, itu sangat merusak hati. Mencintai orang yang tidak mencintai kita itu akan menghasilkan perasaan yang tidak seimbang. Kita akan sering merasa kecewa, kita akan sering merasa sedih, dan kita akan merasa tidak dihargai. Sebaliknya, orang yang kita cintai itu tidak merasakan hal yang sama seperti apa yang kita rasakan. Dan akhirnya kita akan terus-menerus menjadi insecure, merasa tidak aman. Dan akhirnya kita akan sangat takut kehilangan. Ini sudah tidak sehat dan sama sekali ini tidak produktif. Kasihan sama hatimu, kasihan sama mentalmu, dan kasihan sama emosimu. Efek berikutnya adalah ketika ada orang yang sebenarnya mencintai kita secara tulus, yang datang pada kita, kita akan mengabaikan dia karena kita terlalu sibuk berfokus pada orang yang tidak mencintai kita. Itu kita menolak yang tulus tapi mengharapkan yang bulus. Ini benar-benar sudah mengganggu penglihatan, logika kamu dan cara pandang hatimu. Itu akan selalu bersinggungan. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah nanti kalau kamu akhirnya kecewa, dan pasti akan kecewa, kamu akan menyalahkan orang lain dan memandang negatif semua orang. Semakin realistis hidup kita, maka circle pertemanan kita itu makin dikit. Dan itu adalah fakta yang harus kita terima. Jadi memang hidup itu pilihan. Dibenci karena menjadi original, atau disenangi karena selalu memakai topeng. Hidup apa adanya aja. Jangan malu memakai pakaian yang sudah lama. Jangan malu mengakui orang tua yang sudah tua. Jangan malu berteman dengan teman-teman yang miskin. Dan jangan takut untuk hidup sederhana.
Bukan karena kita miskin, karena kita mengingat ada keluarga yang harus kita kasih makan. Bukan sekelompok orang yang harus kita buat terkesan. Yang kedua, kamu akan sulit merasa bahagia jika kamu selalu memasukkan kepribadian dan identitasmu, apalagi untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Kita tidak akan pernah merasa sepenuhnya puas dengan siapa diri kita sebenarnya. Tidak usah pedulikan omongan orang di mata orang. Apapun yang kita lakukan itu pasti selalu salah. Kita percaya diri, dia bilang sombong. Kita berkompeten, dibilang arogan. Kita ingin privasi, dibilang tidak punya jiwa sosial. Kita terlalu ramah, dibilang kepo. Kita mengkritik orang lain, dibilang nyinyir. Jadilah dirimu sendiri karena pada akhirnya orang lain tetap akan menilai dirimu, baik ataupun jelek. Jadi jangan habiskan waktumu untuk membuat orang lain terkesan. Hiduplah untuk membuat dirimu terkesan dengan apa yang kamu lakukan. Yang ketiga, hapus semua media sosial yang tidak ingin dilihat. Blokir, hapus kontak itu bukan sifat kekanak-kanakan, tapi itu sebuah tindakan dewasa karena kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilihat dan mana yang tidak harus dilihat. Karena kita ingin menjaga hati dan mental kita, kita sudah tahu mana yang harus ditinggalkan dan mana yang tidak boleh ditinggalkan. Dan ini adalah bentuk bagaimana kita mencintai diri sendiri, dengan menjauhkan hal-hal yang bisa melukai hati. Misalnya kamu lagi galau, gampang terpengaruh dan gampang membandingkan dirimu dengan orang lain. Dampaknya ya, ujung-ujungnya kamu bisa insecure ya. Jangan pernah bermain media sosial, jangan lihat yang harusnya kamu tidak perlu lihat. Batasi semua akses yang mengganggu kesehatan mentalmu. Bikin kamu termotivasi, bisa bikin kamu ketawa, bisa bikin kamu senang, ya follow. Kalau tidak suka bikin kamu marah, terlalu problematika, ya unfollow. Hiduplah dengan caramu, hiduplah dengan keadaanmu. Dan yang utama adalah bahagia itu kita sendiri yang mengatur. Langkah-langkah untuk mengalihkan perhatian, jangan berpikir dua kali untuk menelpon sahabat terdekat, beberes rumah, meditasi, zikir, dan sebagainya. Tetapkan tujuan yang realistis karena tujuan yang realistis merupakan salah satu pemicu dari overthinking. Rubah gaya hidup, mulailah untuk bersikap proaktif. Ketika menghadapi masalah, segera cari solusi karena semakin dibiarkan masalah tersebut, kita akan semakin cemas. Kemudian tingkatkan harga diri. Cintai dirimu, hargai dirimu sendiri atas semua keberhasilan, atau bahkan pencapaian-pencapaian kecil. Maafkan diri kita atas segala macam kesalahan masa lalu. Yang keempat, bangun support system di lingkaran pertemananmu yang bisa saling support satu sama lain. Ini yang paling penting sebenarnya. Dekatkan dirimu pada Tuhan. Ini adalah kunci segala macam urusan dunia. Ketika kita sudah melakukan semua yang di atas, tapi kita tidak pernah dekat dengan Tuhan, kita tidak pernah dekat dengan Allah, maka semua yang kamu lakukan itu akan sia-sia. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda-beda. Kita pasti akan sering merasa kesulitan, kekecewaan, bahkan keputusasaan. Namun setelah kamu dekatkan dirimu pada Allah, kamu dekatkan dirimu pada Tuhan, itu adalah salah satu cara untuk tetap tegar, tetap bersemangat dalam menghadapi segala macam ujian. Hidup jangan pernah merasa sendirian untuk menghadapinya.
karena Allah selalu bersama kita. Terima kasih banyak sahabat-sahabat sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan pendapat atau saran di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya tentang motivasi. Tetap semangat dan selamat menjalani hari-hari lebih baik. Salam sehat, sehat